perubahan. Mengelola perubahan merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemimpin agar perubahan yang telah direncanakan dapat berhasil sehingga mampu meningkatkan produktivitas perusahaan. Salah satu permasalahan yang sering muncul pada proses perubahan adalah adanya penolakan terhadap perubahan atau resisten to change. Disinilah peran pemimpin diperlukan untuk meyakinkan dan memotivasi para karyawan untuk melakukan perubahan. Matheson 1999 menyebutkan ada beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan oleh manajer untuk mengelola rencana perubahan, yaitu satu, manajer mempunyai power dan dapat menggunakannya untuk mendorong karyawan untuk berubah seperti keinginan manajer. 2. Perubahan yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu. 3. Implikasinya untuk memperbaiki fungsi-fungsi organisasional. Menurut Manus 1992 mengemukakan bahwa visi yang jelas dan tepat dengan kebutuhan perusahaan bermanfaat untuk A. Menumbuhkan komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan menumbuh semangat kerja karyawan. B. Menumbuhkan kebermaknaan dalam kehidupan kerja karyawan. C. Menumbuhkan standar kerja yang prima. D. Menyembatani keadaan perusahaan masa sekarang dan masa depan. Konon dalam Yup 2002 menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan penolakan, yaitu 1. Ketidakpercayaan kepada orang yang mengusulkan perubahan. Hal ini akan menyebabkan efek yang besar terhadap sumber penolakan yang lain. 2. Kepercayaan bahwa perubahan tidak diperlukan. Apabila orang-orang dalam organisasi merasakan bahwa cara atau metode yang selama ini mereka gunakan sudah baik, maka adanya rencana perubahan akan membuat mereka menolak. 3. Kepercayaan bahwa perubahan tidak dapat dilakukan. Proses perubahan yang akan dilakukan membutuhkan usaha yang besar, sehingga perubahan yang radikal dapat menyebabkan orang meragukan keberhasilan perubahan. 4. Ancaman ekonomi. Perubahan yang akan dilakukan membuat karyawan merasa terancam dari segi ekonomi, misalnya perubahan dapat menyebabkan kehilangan pendapatan karena pemutusan hubungan kerja atau PHK atau penggantian manusia dengan teknologi informasi sehingga mereka kehilangan pekerjaan. 5. Perubahan biasanya berbiaya tinggi. Walaupun perubahan biasanya membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan membuat perusahaan berpikir lebih mendalam sebelum menentukan untuk melakukan perubahan. Dalam hal ini, perusahaan harus membandingkan biaya dan keuntungan yang mungkin diperoleh. 6. Ketakutan akan kegagalan individu. Apabila orang-orang dalam organisasi sudah terbiasa menggunakan cara atau metode lama, maka rencana perubahan membuat mereka ketakutan jika mereka tidak bisa menggunakan cara atau metode baru. Langkah-langkah menciptakan perubahan yaitu 1. Menciptakan urgensi. 2. Menyusun tim. 3. Menciptakan visi dan strategi. 4. Komunikasi rencana perubahan. 5. Memikirkan masalah. 6. Merayakan kesuksesan jangka pendek. 7. Mempertahankan perubahan. Dan 8. Tidak menyerah.